Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Oke, pokok bahasan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, karakteristik dan jenis software, dan kemudian kita akan mengetahui macam-macam software beserta contohnya. Apa sih itu yang dimaksud dengan software ya? Jadi sebuah software itu simpelnya adalah suatu program yang dapat mengolah data dan terdokumentasi. Jadi program komputer yang apabila dijalankan dapat menyediakan fitur, fungsi, dan kinerja sesuai yang diharapkan. Kemudian struktur data yang memungkinkan program tersebut dapat mengolah data yang ada di dalamnya. Kemudian dokumentasi yang memberikan penjelasan mendetail mengenai fungsi dan cara penggunaan program tersebut. Kemudian ciri-ciri software, software dibangun dengan proses pengembangan atau rekayasa. Software tidak akan susut atau aus dan tidak memerlukan suku cadang. Jadi yang namanya software ya, memang memerlukan pemeliharaan atau maintenance. Di mana maintenance ini juga harus berkala. Maintenance ini bertujuan supaya kita bisa mengontrol performa dari software tersebut, kemudian juga melihat apakah software ini masih kompatibel atau tidak dengan hardware-nya. Jadi istilahnya, software ini apakah masih dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian software dikembangkan dengan Software Development Life Cycle atau SDLC yang terdiri dari perencanaan, analisis, perancangan, pembuatan program, pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke karakteristik software yang baik. Nah, kenapa sih kita harus tahu karakteristik software yang baik? Ya, jadi supaya kita dalam mengembangkan sebuah software, kita jadi punya patokan. Ya, software ini layak nggak sih untuk kita berikan ke masyarakat? Layak nggak sih untuk kita jual? Layak nggak sih untuk kita publikasikan? Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu software yang kita punya itu apakah dia maintainability. Ya, jadi perangkat lunak mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi selama masa pemeliharaan. Ya, ini berlaku ketika kita menentukan untuk memakai sebuah software. Ya, kira-kira software yang mau saya pakai atau saya beli ini, dia bisa menyesuaikan enggak dengan perubahan-perubahan atau kira-kira nanti kelemahannya di mana. Nah, kemudian ada dependability, ya. Perangkat lunak mampu beradaptasi atau bekerja dengan baik tanpa dipengaruhi oleh sistem yang lain. Misalkan ketika kita ingin menginstal suatu software, apakah software kita ini akan konflik enggak dengan software-software yang lain? Atau mungkin memerlukan software lain enggak untuk dijalankan? Nah, ini tentunya software-software yang tidak membutuhkan dan tidak mempengaruhi software lain, maka akan lebih disukai dalam penerapan atau penggunaannya, karena dia tidak bermasalah. Nah, misalkan nih, untuk software yang konflik itu ada exam dengan Skype. Exam PP ya, exam PP dengan Skype. Salah satu harus di-uninstall, karena kalau misalkan dua-duanya ada dalam satu komputer itu, nanti yang exam PP tidak dapat dijalankan. Kemudian selanjutnya ada efisiensi ya. Perangkat lunak mampu menjalankan fungsinya dengan waktu yang singkat. Jadi kita lihat nih, apakah software tersebut dapat mengakibatkan lemot atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada usability ya. Perangkat lunak mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. Jadi kita perhatikan dulu, ini softwarenya mudah nggak sih untuk digunakan ya. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan sebuah software, kita harus perhatikan dulu ini software mudah enggak untuk digunakan. Misalkan ketika kalian memutuskan untuk menggunakan sebuah sistem operasi ya, seperti Windows. Ya, seperti Windows. Yang pertama karena maintainability-nya. Nah, kemudian mungkin karena usability-nya, yaitu mudah. Nah, ketika menggunakan lainnya seperti Linux atau macOS, kalian juga mempertimbangkan yang lainnya juga. Misalkan, apakah kalian mempertimbangkan yang dependability dari Linux, nah, kemudian atau efisiensi dari macOS. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan dari sebuah software.
Nah, kemudian jenis-jenis software berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama ada sistem software. Ya, software yang dibuat untuk menjalankan software yang lain. Contohnya ada editor, compiler, dan sistem operasi. Jadi, ketika kita memiliki hardware, yang pertama kali kita lakukan adalah menginstal operating sistemnya. Kenapa? Karena OS ini ya dibutuhkan untuk menjalankan software-software yang lain. Kalau di PC atau laptop, OS-nya atau operating sistemnya biasanya kita pakai Windows, ada Linux, ada Mac OS. Nah, kalau di ponsel atau smartphone itu ada Android dan iOS. Dan ini yang masih merajai ya di pasar smartphone. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada application software ya. Jadi software standalone yang dapat memproses data untuk digunakan menyelesaikan proses bisnis dan pengambilan keputusan pada tingkat manajemen maupun teknis. Software ini juga digunakan untuk mengontrol proses bisnis secara real time. Contohnya ada point of sales. Ya, point of sales atau software kasir ya, itu pengontrolan bisnisnya secara real time. Jadi misalkan kita menggunakan pos point of sales untuk penjualan atau pembelian, kita dapat datanya. Nah, terus datanya dapat digunakan untuk menyelesaikan proses bisnis. Kemudian kontrolnya juga secara real time. Kemudian selanjutnya ada engineering atau scientific software ya, software yang menggunakan algoritma numerik tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam bidang teknis dan sains ya. Jadi untuk ciri engineering atau scientific software itu adalah dengan menggunakan algoritma numerik ya. Nah, nanti ada nggak sih yang untuk algoritma non numerik? Ada. Nanti ada artificial intelligence ya. Nah, itu contohnya adalah software astronomi, software molekular docking ya. Jadi sudah ada rumusnya. Kemudian persoalannya berdasarkan angka atau yang bisa diubah ke angka. Nah, kemudian ada embedded software ya, software yang ada pada sebuah sistem tertentu yang berfungsi untuk mengimplementasikan dan mengontrol fitur untuk pengguna sistem tersebut. Contohnya ada perangkat IoT atau Internet of Things. Jadi, software yang tertanam di sebuah sistem, apakah itu sistem robotik atau sistem biasa yang berfungsi untuk mengontrol dari fitur-fitur sistem tersebut. Nah, contohnya seperti perangkat-perangkat IoT ya. Contohnya smart home ya. Mungkin kalian tahu perangkat security kunci pintu otomatis yang ada sandinya itu juga termasuk embedded software. Nah, kemudian kalau kalian pernah lihat robot dengan brand Umeda, ya, brand Umeda itu robot yang bisa menyapu, dia bentuknya bulat ya, bisa dioperasikan dengan menggunakan smartphone. Kemudian selanjutnya ada produk line software yang dibuat berdasarkan produk tertentu dan menyasar pada pengguna yang ada pada sektor tersebut. Ya, jadi produknya sudah tersegmented. Ya, kemudian juga penggunanya juga sudah tersegmented. Jadi penggunanya sudah tahu dari mana aja. Ya, contohnya ada software matematika, ada software multimedia, software pengolah angka, aplikasi pengelola keuangan. Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi penggunanya sudah tahu dari mana saja. Ya, misalkan kalau software gambar yang menggunakan adalah para artis, kemudian software matematika, berarti yang menggunakan adalah para scientist. Nah, kemudian selanjutnya ada web application ya. Software berbasis web yang dapat berintegrasi dengan aplikasi lain untuk menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data guna mendukung proses bisnis pada sebuah perusahaan. Contohnya seperti e-commerce. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan selanjutnya ya. Ini menggunakan algoritma non-numerik, yaitu ada artificial intelligence software. Ya, software yang menggunakan algoritma non-numerik untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan langsung dengan menggunakan perhitungan atau analisis. Ya, contohnya ada robotika.
game, pengenalan pola, jaringan secara tiruan, ya. Itu contohnya ketika kalian main game ya, terus ketemu bos yang paling akhir. Nah, itu kita nggak bisa tuh mengalahkannya dengan, oh si bos ini saya bisa kalahkan kalau diserang dari atas, atau dari kiri, atau dari kanan ya, atau menyerang dari sisi-sisinya. Atau saya nyerang 3 kali, pasti KO. Nah, enggak juga, karena persoalannya tidak bisa diselesaikan secara numerik, ya, karena yang dilihat adalah AI-nya, AI dari musuh, ya, dari musuh kalian itu, ya. Dia akan melihat pergerakan kalian, atau juga melihat XP kalian, ya, atau juga akan melihat level kalian, ya. Mungkin dengan semakin tinggi level kalian, bos itu akan semakin susah untuk dikalahkan. Pernah ya teman-teman main game seperti itu. Nah, untuk kemudian selanjutnya ada pattern recognition ya, atau pengenalan pola. Misalkan kalian pernah tahu ada pola face recognition di HP ya. Nah, itu menggunakan artificial intelligence. Nah, contoh lainnya ada fingerprint juga ya. Jadi fingerprint itu adalah pengenalan pola untuk sidik jari ya. Nanti ada pola-polanya. Nah, tadi kita omongin software secara umum. Nah, sekarang kita omongin software secara khusus, yaitu ada di sistem komputer, perangkat lunak. Ya. Jadi perangkat lunak sistem terdiri dari ada sistem operasi, ada utilitas, ada device driver, kemudian ada language translator. Jadi sistem operasi ya, sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer. Ini contohnya ada Windows, Unix, dan Linux. Ya. Ini nanti akan menjadi landasan dari perangkat lunak yang lain dari software-software atau aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Contohnya tadi ya, sistem operasinya ada Windows, ada Unix, dan ada Linux. Kemudian selanjutnya ada utilitas, program yang dipakai langsung oleh user untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian atau alokasi sumber data dalam sistem komputer. Ya, contohnya di Windows ada scan disk ya, atau tar pada Unix dan Linux ya. Misalkan kalau menginstal package di Linux itu ada perintahnya. Nah, perintah namanya .tar.gz. Nah, itu adalah perangkat lunak yang disebut utilitas. Kemudian selanjutnya ada device driver, ya, program yang membantu komputer untuk mengendalikan piranti-piranti periferal. Ya, contohnya jika menghubungkan printer ke komputer perlu install program bawaan. Nah, ya, periferal ini kayak hardware-hardware ya, seperti printer, kemudian proyektor, kemudian flash disk. Nah, itu namanya driver. Misalkan kalian ingin menggunakan printer, sebelum menggunakan printer kita harus menginstal drivernya ya, agar printer tersebut dapat dikenali oleh komputer kalian. Nah, itu juga drivernya beda-beda. Misalkan ini driver untuk printer tipe apa, itu driver untuk printer tipe apa. Nah, selanjutnya ada penerjemah bahasa, ya, program yang menerjemahkan program yang dibuat oleh programmer menjadi bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer secara langsung, ya, supaya menyamakan bahasanya. Misalkan program itu menggunakan bahasa Java, programnya menggunakan bahasa Outland, ya, supaya bahasa itu bisa dikompil sama komputer. Jadi kita harus memiliki penerjemah bahasa. Kemudian fungsi utama sistem operasi, ya, fungsi utama itu ada 3. Yang pertama ada manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Manajemen proses berupa penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Misalkan kita buka Google Chrome ya, buka Spotify, buka PowerPoint. Nah, itu nanti akan muncul duluan yang mana dan dipantau prosesnya oleh si sistem operasi. Nah, kemudian fungsi utama sistem operasi sebagai manajemen sumber daya, pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat sistem maupun perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan pada komputer.
Nah, sistem operasi ini akan memantau, oh Google Chrome ini akan pakai RAM berapa sih? Kemudian Google Chrome ini ternyata dia memakan RAM-nya 50% sendiri. Berarti untuk proses yang lain harus disesuaikan supaya komputer tetap bisa berjalan dengan baik. Misalnya kalian buka banyak aplikasi ya, terus ngehang atau ada notifikasi. Nah, itu dari operating systemnya atau sistem operasinya. Ada yang harus di force close atau ada yang di end task. Nah, itu biasanya terlihat di task manager. Kemudian yang ketiga adalah manajemen data, ya, pengendalian terhadap data masukan atau keluaran, termasuk pada pengalokasian dalam piranti, penyimpanan sekunder maupun memori utama. Ya, misal disk sudah full gitu ya, berarti kan sudah nggak bisa lagi misalkan disk C full gitu. Nah kemudian misalkan lainnya disk D yang sudah terpakai 75 dari 150 giga. Nah, itu yang memanajemen datanya adalah si sistem operasinya itu. Nah, kemudian macam sistem operasi ya, sistem operasi ada dua ya. Yang pertama sistem operasi pada PC, kemudian sistem operasi pada ponsel ya. Sistem operasi pada PC itu ada Windows, ada Linux, dan ada Unix. Nah, untuk Windows, ya, untuk Windows ini, dia peluncuran pertamanya pada tahun 1985. Kemudian untuk Linux-nya ini, dia muncul pada sekitar tahun 1991 ya. Nah, untuk Linux-nya ini dia bersifat open source ya. Nah, pada software ini ada istilah open source ya, open source. Jadi kita menggunakannya tanpa harus berbayar. Tapi kalau misalkan nggak open source, kita harus membayar dulu baru bisa menggunakannya. Contohnya Windows. Nah ini. Nah Windows itu berbayar. Nah kemudian selanjutnya ada Chrome OS ya pada 2022 ya. Oh, 2000, pada tahun 2000 ya kalau nggak salah. Ya, pada tahun 2000. Kemudian ada selanjutnya ada macOS. Peluncuran pertamanya pada 2001. Yang macOS ini dapat dikatakan ya berbayar karena ketika kita beli MacBook atau iPad ya pasti di situ sudah include dengan macOS-nya. Makanya harganya mahal ya karena sudah include dengan macOS-nya. Kemudian ada Android dan ada Ubuntu ya. Kemudian untuk pangsa pasar sistem operasi di Indonesia ya pada tahun 2017 ini yang tertingginya itu ada di Windows ya, hampir mencapai angka 90%. Nah, kemudian selanjutnya diikuti oleh macOS, kemudian Linux, selanjutnya ada Chrome OS ya. Nah, ini total diketahuinya. Seperti itu. Nah, kemudian sistem operasi pada ponsel. Nah, contohnya ada Java, ada Symbian, ada BlackBerry, BlackBerry OS. Nah, ini BlackBerry OS ini mungkin teman-teman masih ingat ya yang menggunakan handphone BlackBerry ya, itu punya sendiri dia operating sistemnya ya, BlackBerry OS. Kemudian selanjutnya ada Android OS dan yang terakhir ada iOS. Nah, ini merupakan slide terakhir dalam pertemuan keempat kita ya. Keempat kita tentang materi software. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi pertemuan keempat ini, teman-teman dapat bertanya pada forum ya, nanti dapat kita diskusikan pada forum tersebut. Baik, pertemuan untuk materi software ini akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.